Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memastikan kinerja industri perbankan nasional tetap stabil didukung tingginya rasio permodalan. Dari sisi penyaluran kredit, OJK melaporkan kredit perbankan tumbuh 12,4% year on year pada Juli 2024. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada Juli 2024 kredit perbankan tumbuh sebesar 12,4% year on year atau mencapai 7.515 triliun rupiah. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, OJK menyatakan bahwa dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan positif. Pada Juli 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 7,72% menjadi 8.687 triliun rupiah. Catatan double digit growth sebesar 12,40% year on year, yang pada bulan Juni yang lalu tercatat sebesar 12,36% year on year, atau 0,48% month to month menjadi sebesar 7.515 triliun rupiah. Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,72% year on year, di mana pada Juni yang lalu tercatat sebesar 8,45% year on year. Namun terkonstruksi sebesar negatif 0,40% secara month to month menjadi 8.686,7 triliun, dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar. Di tengah pertumbuhan kredit, OJK juga melaporkan kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan net perbankan sebesar 0,79% dan NPL gross sebesar 2,27%. Kemudian untuk loan at risk menunjukkan tren penurunan menjadi 10,27%. OJK pun memastikan kinerja industri perbankan Indonesia pada Juli 2024 tetap stabil dengan tingkat return on asset sebesar 2,69% dan tingkat permodalan di level 26,61%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan perkembangan industri perbankan nasional, di mana pemirsa kredit perbankan pada Juli 2024 melanjutkan pertumbuhan tinggi yakni sebesar 12,4% secara tahunan. Salah satu penopangnya adalah penyaluran kredit bank plat merah atau bank badan usaha milik negara atau Himbara. Ya, ditinjau dari kepemilikan bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 14,51% secara year on year. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,2%, diikuti oleh kredit modal kerja 11,6%, sedangkan kredit konsumsi 10,98%. Sementara itu kualitas kredit perbankan makin membaik meski tren bunga sedang tinggi. Perbaikan kualitas kredit tersebut tercermin dalam beberapa rasio kualitas kredit yang menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Terlebih untuk rasio loan at risk yang mengabarkan potensi kegagalan pembayaran dari pihak yang meminjam dana. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK melaporkan rasio loan at risk perbankan menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 10,27% pada Juli 2024 dari bulan sebelumnya di level 10,51%. Jika ditarik lebih jauh, rasio loan at risk perbankan ini sudah cukup rendah jika dibandingkan posisi akhir Desember 2023 di angka 10,94% dan juga posisi di tahun lalu Juli 2023 yang masih di level 12,59%. Sedangkan untuk rasio non-performing loan atau NPL sendiri, NPL gross perbankan berada di level 2,27% per Juli 2024, naik tipis dari bulan sebelumnya di 2,26%. Meski demikian, jika dilihat dari posisi yang sama pada tahun lalu, NPL gross juga sudah turun hingga 24 basis point. Ya, itu tadi seputar kinerja intermediasi perbankan, dan selanjutnya masih seputar industri perbankan nasional, di mana OJK menyatakan tengah memfinalisasi sejumlah aturan demi memperkuat industri perbankan dalam negeri. Dan untuk mengetahui lebih jelas seperti apa saja aturan yang tengah difinalisasi, berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan diketahui sedang menyusun dan memfinalisasi sejumlah ketentuan untuk memperkuat sektor perbankan di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengatakan, sebagian besar rancangan aturan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Sejumlah aturan yang tengah difinalisasi diantaranya RPOJK Liquidity Coverage Ratio dan RPOJK terkait dengan Net Stable Funding Ratio Bank Umum
yang bertujuan untuk memperkuat manajemen likuiditas dan pengaturan prinsip prudensial sejalan dengan standar internasional. Selain itu, OJK sedang menyusun dan menfinalisasi beberapa ketentuan terkait. Antara lain adalah RPOJK tentang perintah tertulis sebagai tindak lanjut Undang-Undang P2SK. Kemudian yang kedua adalah RPOJK Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan RPOJK terkait dengan Net Stable Funding Ratio atau NSFR Bank Umum guna memperkuat manajemen likuiditas dan pengaturan prinsip prudensial selaras dengan standar internasional atau di Basel BCBS. Kemudian yang ketiga adalah RPOJK terkait dengan pelaporan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS sebagai upaya mendukung penyederhanaan dan digitalisasi proses pelaporan. Sebelumnya pada beberapa pekan terakhir, OJK telah menerbitkan beberapa aturan seperti POJK nomor 13 tahun 2024 tentang transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional, serta panduan resilient digital bagi bank umum, guna memperkuat ketahanan dan transformasi digital industri perbankan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, upaya penguatan terus dilakukan dan resiliensi perbankan juga ini terbukti pemirsa, salah satunya dengan survei orientasi bisnis perbankan dari OJK yang menunjukkan bahwa responden makin optimis bahwa kinerja perbankan akan semakin baik pada kuartal 3 2024. Ya, hal ini tercermin dari indeks orientasi bisnis perbankan kuartal 3 2024 yang tercatat sebesar 68 atau zona optimis. Adapun survei ini melibatkan 93 bank responden. Berdasarkan data Juni 2024, porsi aset 93 bank ini mencapai 90,78% dari total aset bank umum. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa mengatakan optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi, berlanjutnya peningkatan fungsi intermediasi perbankan, dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi meskipun dengan kondisi makroekonomi global yang kurang kondusif. Ia juga menjelaskan keyakinan membaiknya kondisi makroekonomi domestik menyebabkan indeks ekspektasi kondisi makroekonomi pada kuartal 3 2024 berada pada level optimis yaitu sebesar 59. Hal ini terutama disebabkan oleh perkiraan membaiknya ekonomi domestik, menguatnya nilai tukar dan prediksi BI rate yang cenderung stabil. Selanjutnya mayoritas responden juga meyakini bahwa risiko perbankan pada kuartal 3 masih terjaga dan terkendali, yang terlihat dari indeks persepsi risiko sebesar 57. Ya, selain penguatan fungsi intermediasi, pemirsa, industri perbankan nasional juga memastikan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terutama sesuai dengan arahan OJK, yakni untuk aktivitas terindikasi judi online. Lantas apa saja langkah perbankan terkait aktivitas judi online? Kita simak informasinya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan meminta perbankan menindaklanjuti laporan pemblokiran rekening terkait judi online. Perbankan juga diminta melaporkan hasilnya ke OJK serta PPATK. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Raya menyatakan, OJK mendorong perbankan memperhatikan transaksi keuangan yang mencurigakan atas rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Lalu tercatat sebesar 26,09%. Sebagai tindak lanjut pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah terkait pemblokiran rekening sehubungan dengan aktivitas judi online dengan segera melakukan enhanced due diligence atau EDD dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK, serta melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam hal berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan atas rekening yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Sebelumnya OJK menyatakan mendukung penuh pemberantasan judi online di Indonesia. OJK berkoordinasi erat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam Satgas Pemberantasan Judi Online. Atas instruksi OJK, hingga kini industri perbankan telah memblokir sekitar 6.000 rekening yang diindikasikan memiliki transaksi judi online secara langsung. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Iya, tadi sudah kita ulas terkait dengan kinerja intermediasi perbankan, kemudian juga upaya penguatan perbankan, dan di part terakhir ini pemirsa kita akan coba lihat komitmen dari perbankan untuk kemudian tadi menjalankan arahan OJK untuk membantu mengawasi transaksi-transaksi mencurigakan terutama terkait dengan judi online. Di mana OJK meminta lembaga perbankan untuk melihat dan mendalami rekening-rekening yang sudah diblokir sebelumnya, yang mana bagi pemilik rekening dengan identification file yang sama juga dianalisis atau enhanced due diligence untuk mencari kesamaan pola transaksi terkait judi online agar bisa dihentikan prosesnya secara keseluruhan. Ya, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan semua bank sudah memiliki sistem yang mampu mendeteksi adanya rekening judi online. Sistem tersebut hadir lantaran maraknya judi online di Indonesia serta menindaklanjuti keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring ataupun judi online. Dari hasil survei tercatat bahwa beberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online. Selain melakukan pendeteksian rekening judi online secara mandiri, bank juga melakukan pemberantasan judi online melalui pengecekan kesesuaian data nasabah dengan watchlist judi online yang diinformasikan oleh OJK, PPATK, ataupun aparat penegak hukum lainnya. Di samping itu perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank atau untuk memperoleh penambahan fasilitas pinjaman. Selanjutnya perbankan akan terus berusaha untuk melakukan langkah-langkah dan strategi untuk meningkatkan pemberantasan judi online dan melakukan mitigasi agar fasilitas perbankan tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan judi online.